Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai MIUI 12 stabil by Xiaomi EU ya. Dan di sini ROM portingnya bukan official ya, karena ROM officialnya belum ada yang versi Android 10 karena ini Android 10. Dan kernelnya di sini saya baru cobain kernel Panda yang versi terbaru, ada penambahan sedikit di versi yang EAS ya. Uklaim cuma nggak kelihatan di interface-nya sih, nggak ada opsi juga pas diinstal. Nanti kalian bisa lihat aja lah di video ini. Sebelum kita lanjut, kita akan AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain custom kernel dari Panda yang terbaru ya 8.7. Dan di sini saya akan tes di ROM MIUI guys. Jadi untuk kernel Panda ini bisa di Android 9, Android 10, Android 11 juga support ya. Dan saya tes di MIUI 12 stabil Xiaomi EU ini, walaupun portingan ya enggak masalah lah. Dan di sini kernel bawahnya di Eagle ya, di Eagle versi 12. Dan di sini pakai kernel OC ya. Jadi lumayan anget buat daily, buat sehari-hari. Kalau kalian pakai buat aktif internet terus, sosial media, ini lumayan anget juga ya. Tapi kalau pakai kernel yang OC, versi OC itu layarnya lebih sensitif daripada yang enggak OC ya, itu bedanya. Cuman kalau mau buat daily hemat baterai yang pakai yang stok yang standar aja cukup lah ya. Dan di kernel Panda ini ada yang versi terbaru versi 8.7 dan ada sedikit perbaruan. Jadi ada updatean yang di versi EAS doang ya. EAS ada di Panda ini, ada EAS, ada yang HMP. Cuma yang ditambah ini yang di versi EAS aja ya. Padahal di HMP juga bagus sih untuk daily. Kalau di HMP cuma ada kayak spektrum doang penambahannya. Kalau di EAS ini ada banyak, ada kayak energi modelnya. Dan yang terakhir ada Uclaim atau apalah itu ya. Saya lupa ingat ya, ada penambahan, cuma nanti kita lihat aja, nggak tahu kayak gimana. Bisa kelihatan nggak di interface atau apa, nanti kita lihat. Dan saya tesnya di ROM MIUI 12 ini kah. Jadi bisa aja kalian tes di ROM kayak Corvus, Nusantara, bebas ya, bisa di ROM mana aja. Dan di sini kita lihat di sini pakai kernel OC stok ya. Kalau stok 221. Kalau standar yang stoknya itu 180, kalau ini OC. Dan kita trolling test juga pastinya guys, kita trolling test buat perbandingan sebelum dan sesudah ganti kernel ya. Jadi nanti setelah ganti kernel kita tes trolling test juga sekalian. Dan kita lihat di sini untuk daily stabil juga sebenarnya, cuma suhunya itu guys, suhunya lumayan anget. 130-an performa lumayan, tapi di game tetap ngerasa agak kurang sih kalau saya pribadi. Dan suka kelepas sendiri, kadang sensitifnya tuh kurang enak jadi ya. Stabil 130-an ini mantap ini sebenarnya performanya kalau dilihat dari sini. Cuma nggak tahu kenapa kalau di PUBG-nya agak kurang sih. Ya lebih enak pakai yang stok aja kalau saya. Oke, mantap, stabil. Dan yang lainnya kayak kamera sebenarnya nggak ada masalah. Di sini saya juga pakai nge-record. Stabilitas video juga ada, jadi masih normal ya. Kalau wired nggak pernah bermasalah di bagian kameranya. Dan kita masuk TWRP via Magis. Di Magis ini kita cuma install modul unlock doang ya. Selain itu nggak ada. Tapi kalian bisa tambah modul yang lain juga bebas. Modul Magis bebas, universal juga. Dan kita masuk TWRP aja langsung. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP Pit Black Recovery Project, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama flash ROM kernel Magis, apalagi ROM yang wajib samain aja lah, biar kalau misalkan di video ini berhasil, kalian juga berhasil ya, kayak gitu bahasanya guys. Oke. Dan sebelum kita mulai, kita cek dulu file kernelnya, mana kernel Panda. Oke, ini dia Panda yang terbaru 8.7 EAS ya. Jadi kernel Panda yang terbaru versi EAS. Jadi ada EAS, ada HMP. EAS biasanya kalau buat ngegame, kalau HMP buat daily. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja, intinya kebutuhan. Kalau kalian nggak ngegame pakai HMP aja sekalian, ya nggak perlu EAS ya. Jadi sebelum kita mulai, kalau kalian takut pertama kali flash kernel, kalian bisa backup di bagian bootnya. Kalau takut ya, backup bagian boot dan tinggal restore aja di sini. Oke, kayak gitu. Kita langsung aja ya, kita flash kernel Panda EAS. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kayak gini dia tampilannya.
Di sini pilih bahasa, next. Dan di sini OC sama nggak OC-nya ya. Overclock biasanya misalkan kalau kalian pakai OC, biasanya pakai yang ini. Kalau OC biasanya guys, kalau OC pakai yang 80. Tapi di sini saya pakai yang stok aja. Yang stok saya pakai default. Di sini auto deteksi aja nggak masalah. Di sini stok. Oke, di sini mau apa namanya? Energi modelnya kalian bisa pilih yang mana, bebas. Biasanya kalau saya lebih suka Key Dragon sih, tapi saya pakai yang CAF aja, yang default atau yang standar aja. Dan kayak gitu doang ya. Uklaimnya nggak ada di sini, kelihatan nggak ada pilihannya berarti di sini. Simple kayak gitu doang. Dan energi modelnya kalian bisa pilih sebenarnya di sini. Di sini tetap semuanya bisa booting Hyper Teach, Key Dragon dan CAF. Kalian bisa pilih aja. Cuma saya pakai yang standar aja, CAF. Oke, kayak gitu. Jadi yang uklaimnya nggak kelihatan ya untuk di opsi, bukan untuk kelihatan, berarti yang nggak kelihatan untuk di interface -nya. Oke, ternyata di sini pakai old cam, kayak salah, berarti kita ganti ke new cam harusnya nih. Oke, jadi karena dia salah, jadi saya flash lagi sekali ya. Oke, tadi dia pakai old cam dan saya rubah ke new cam, yang nggak tahu. Setahu saya kalau MIUI 12, MIUI 11 itu pakai new cam setahu saya guys. Jadi saya rubah itu blobs kameranya pakai new cam. Oke, tapi di sini nggak ada new cam old cam ya, cuma ya sudah, kita tes aja dulu. Kita reboot sistem. Oke, kayak gitu. Oke guys, jadi ini sudah saya ulang tadi flashnya, saya pakai yang new cam ya untuk di MIUI, dan kita tes di kamera. Oke, ternyata benar di sini pakai new cam. Jadi buat kalian kadang pakai otomatis auto deteksi itu kadang nggak akurat 100% ya, kadang bisa juga salah. Dan misalkan salah, kalian tinggal flash ulang lagi untuk di new cam old camnya, pilih sesuai ROM yang kalian pakai, jangan salah ya, karena biasanya kalau salah new cam old camnya biasanya kameranya error gitu guys. Oke. Dan kita lihat di sini tentang ponsel. Oke, ini dia kernel dari Panda 8.7. Kita lihat kernel Panda 8.7 EAS ya, jadi mantap. Dan sini 2,0 bilang di sini. Coba kita lihat di CPU-Z-nya, tapi di CPU-Z 180 mantap. Di sini yang standar ya, bukan yang OC. Kita tes rolling test juga sebentar. Lebih kecil ya, tadi kalau yang OC itu 130, 120, ini 110-an. Clock speednya, performanya lebih kecilan dikit, tapi tetap stabil hijau ya. Next mungkin saya akan cobain kernel Desert Eagle Extreme Edition ya, cuma next saja. Di next video nanti saya akan tes ya Desert Eagle Extreme Edition. Mumpung filenya masih ada juga ya, nanti sekalian kita tes. Oke, ini stabil juga ya. Dan untuk layar juga masih sensitif, tapi nggak sesensitif kernel OC. Biasanya kalau kernel OC lebih sensitif biasanya, tapi ini tetap licin layar-layar, tetap enak dipakai, tetap enak. Dan kita akan tes di PUBG Mobile juga ya. Di PUBG saya sudah unlock juga. Oke guys, jadi kita akan tes bentar di game PUBG ya. Di sini kita lihat grafiknya. Di sini saya pakai modul ya, untuk di sini untuk grafik 90 fps pakai modul, audio high di sini bisa ultra, cuma download. Dan kita tes bentar, kita lihat suhunya juga bentar.
Oke, untuk suhunya 41 derajat ya, jadi dibilang hangat ya nggak hangat-hangat banget, dan masih wajar ya kalau suhu segini ngegame bentar guys. Jadi untuk performa kurang lebih hampir sama dengan di Eagle yang versi OC, cuma saya lebih suka di kernel Panda ya. Jadi ngegamenya tetap stabil, cuma ngeframe-nya kerasa tapi nggak parah ya, masih mending lah, nggak tahu kenapa tapi masih mending guys. Tapi kalau kalian buat ngegame mending pakai Agni ataupun Lauren juga ya, bisa lah ya. Oke guys, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.